Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Drama Bercerita. Di rumah, orang tua Ying Tao sedang membahas nilai yang didapatkan Ying Tao. Tapi, orang tua Ying Tao tidak mempermasalahkan. Kau tidak giat belajar, tetapi tetap masuk sekolah. Tidak mempermasalahkannya, aku puas dengan nilaimu, kata ayah Ying Tao. Ying Tao mendengarkan ucapan ayahnya dengan lesu di meja makan. Saat hendak makan, Ying Tao menghirup aroma makanan. Ini sangat wangi, masakan apa? Bertanya pada ibunya, langsung dijawab, ini sup otak. Saat mendengarkan ucapan itu, jadi menurut kalian aku bodoh? Kata Ying Tao. Keesokannya saat sedang bersama teman, Ying Tao menceritakan kejadian itu dan menertawakannya. Apa yang kalian tertawakan? Kata Ying Tao melihat respon kedua temannya. Ying Tao menjelaskan, orang tuaku membuatkan sup otak karena menyayangiku. Untung ibuku tidak menghukum karena mendapat nilai kecil. Teman Ying Tao tidak setuju karena tidak mungkin ibunya Ying Tao menghukum. Tidak seperti orang tuaku, apalagi Yusio mendapatkan nilai rendah. Orang tuaku berpikir pasti ujian kali ini sangat sulit. Sambil berjalan, Ying Tao bilang, les berisi 15 orang, harus giat belajar, jangan mempermalukan Gunung Kun. Ying Tao juga mengingatkan Yusio agar tidak berperilaku kasar. Yusio merasa yang dilakukannya seperti sifat Ying Tao. Ying Tao tidak terima karena tidak mengikuti kelebihan baiknya. Tapi Yusio tidak mau. Tidak tahu apa baiknya. Mendengar itu, Ying Tao langsung menatap Yusio. Melanjutkan langkahnya memasuki ruangan kelas. Les pelajaran tambahan Ying Tao mengerjakan terburu-buru. Chan Fang Yuan meminta jawaban. Ying Tao hanya bilang, dia belum selesai. Chan Fang Yuan bicara lagi, siapa yang meminta jawabanmu? Karena Chan Fang Yuan meminta jawaban Yusio yang sudah selesai mengerjakannya. Yusio mencoba menunggu Ying Tao selesai, memberi jawabannya, tapi Ying Tao tidak mau. Guru merasa heran kenapa Yusio belum selesai. Guru itu berpikir, Yusio selalu hebat dalam soal fisika. Yusio bilang belum selesai, tapi guru itu memintanya. Akhirnya, Yusio menyerahkan. Sampai Ying Tao sendirian dalam ruangan kelas itu. Di dalam kamarnya, Ying Tao menyerah mengerjakan tugas karena tidak paham. Mencoba mengumpulkan semangat lagi. Tak lama, ibu Ying Tao memanggil, memberitahu Yusio datang. Ibu Ying Tao berbicara, bantu membujuknya, dia belajar di tempat yang sama dari sore. Yusio akan mencobanya, baiklah bibi, serahkan padaku. Ibu Ying Tao pun pergi. Yusio mengetuk kamar Ying Tao. Ying Tao membukanya. Apa? Kau melawan dirimu sendiri? Yusio bilang. Ying Tao yang tidak ingin diganggu. Yusio mencoba akan membantu belajar Ying Tao karena Yusio tahu cara menguasai pelajaran fisika. Ying Tao setuju, tapi ada syarat dari Yusio. Yusio ada lomba basket, menyuruh Ying Tao menyemangatinya. Ying Tao berpikir syaratnya akan sulit. Tanpa diminta pasti menyemangatinya. Yusio membawa Ying Tao ke lapangan basket, menjelaskan langsung penggunaan ilmu fisika, melempar balon agar tidak terjatuh. Ying Tao tanpa sadar menikmati pembelajaran. Tiba-tiba Shin Ye-yun datang di hadapan Yusio bilang, apa maksudmu? Yusio jawab, bergabunglah kalau mau, apa balon ini membuatmu kesal? Kata Shin Ye-yun, apa maksud nada dering itu? Yusio tidak tahu nada dering apa yang dimaksud Shin Ye-yun. Shin Ye-yun menyuruh Ying Tao agar mencoba menelponnya. Ying Tao pun melakukan. Saat mendengar itu, Ying Tao dan Yusio menahan tawa. Yusio tidak melakukan itu. Kenapa jadi Shin Ye-yun yang marah padanya? Shin Ye-yun juga tidak akan asal menuduh karena sudah menanyai pusat operator. Bilang itu berasal dari akhir nomor 1619 yang memilih nada dering itu. Shin Ye-yun yang kesal, Yusio, kau dendam padaku?
Ying Tao ikut berbicara, "Kau hanya membeli nada dering untuk Shin Ye-yun? Bagaimana kami semua?" Yushio tidak mengerti ucapan Ying Tao, sambil memainkan balon tanpa melihat ke arah mereka. "Mungkin Yujin yang melakukannya?" Shin Ye-yun buru-buru Ying Tao meminta ponsel Yushio. Memberikan ponsel itu ke Shin Ye-yun agar Shin Ye-yun sendiri yang membatalkannya. Tapi Shin Ye-yun membiarkannya agar pulsanya terpotong. Ying Tao setuju. Saat membuka ponsel Yushio, Shin Ye-yun menemukan tes kecocokan antara Ying Tao dan Yushio. Pesan yang disembunyikan Yushio akhirnya diketahui oleh Shin Ye-yun. Dengan perasaan marah, yang pergi saat menyerahkan ponsel itu ke Ying Tao. Ying Tao kesal pada Yushio, lalu pergi untuk membujuk Shin Ye-yun. "Berhentilah, dengarkan aku." Shin Ye-yun merasa kenapa harus mendengarkan Ying Tao. "Fokus kita adalah belajar, berhentilah memikirkan hal yang seperti itu," kata Ying Tao. "Bagaimana Jiang Shaoxi? Dia tidak penting bagimu? Berhentilah munafik." Shin Ye-yun meninggalkan Ying Tao. Keesokan paginya di ruangan kelas, ketiga laki-laki sedang mengobrol. "Apa yang kalian lakukan?" Ying Tao datang dan melewati ketiga orang itu sehabis mengisi air. Ketiga laki-laki itu menghampiri Ying Tao. Ying Tao bertanya, "Kenapa?" Chan Fangyuan bilang, "Kenapa berangkat ke sekolah tanpa menunggu kami?" Du Xiang pun ikut bertanya, "Ying Tao, siapa yang sudah menyinggungmu?" Ying Tao hanya menanggapi karena ingin sendirian. Yushio bilang, "Ying Tao, kau kejam. Apa yang dilakukan olehmu?" kata Ying Tao. Dengan cepat Yushio bilang, "Aku membantumu belajar." Ying Tao merasa bantuan Yushio malah memberikan efek tidak baik. Masih berbicara, tapi Ying Tao menyuruhnya diam karena dia sedang belajar. Chan Fangyuan berbicara pada Yushio, "Apa yang sudah kau lakukan?" Yushio tidak melakukan apa-apa. Teman yang lain masih heran kenapa Ying Tao bisa bilang begitu. Jika tidak ada apa-apa, akhirnya ketiga orang itu pun pergi. Saat istirahat sekolah pun, Ying Tao menghampiri Shin Ye-yun. Shin Ye-yun masih marah. Ying Tao memaksa agar Shin Ye-yun mau makan bersama. Tapi Shin Ye-yun tidak mau dan meninggalkan Ying Tao di belakang. Di belakang mereka juga ada ketiga teman laki-lakinya. Lihat cara Shin Ye-yun memperlakukan Ying Tao, sama seperti cara Ying Tao memperlakukan kita pagi ini. Yushio seakan mengerti, bukan kita yang menyinggung Ying Tao, dia hanya bertengkar dengan Shin Ye-yun. Li Tian memberi informasi ada pekan olahraga agar mereka bisa mendaftarkan diri kepada teman-temannya di kelas. Li Tian berbicara pada Ying Tao. Tidak menyangka Ying Tao akan mendaftar kategori pemandu sorak basket. Ying Tao bingung, dia tidak merasa mendaftarkan diri. Teman sekelas membicarakan Ying Tao karena nilai kecil masih mendaftar bukannya belajar. Ternyata Yushio yang melakukannya tanpa bilang terlebih dahulu pada Ying Tao. Karena Ying Tao sudah berjanji akan menyemangati Yushio bermain basket. Ying Tao menolak karena harus belajar, nilainya tidak boleh jelek tes bulan depan. Teman perempuan menghampiri Shen Xiaoman, memberitahu bahwa Ying Tao ikut mendaftarkan diri. Kata perempuan itu, "Apa dia bisa menari?" Sekumpulan perempuan ada yang bertanya pada Shen Xiaoman karena memakai aksesoris yang unik. Perempuan itu seakan menolak karena takut harganya mahal. Tapi Shen Xiaoman meyakinkan untuk terima saja. Akhirnya perempuan itu menerimanya. Sekelompok yang ingin latihan pemandu sorak, Shin Ye-yun datang dan melewati kelompok Shen Xiaoman. Dia juga salah satu anggota kita tahun lalu, jarang berbicara, kata sekumpulan perempuan itu. Tak lama, Lin Sile datang bersama guru pelatih, mencoba menolak untuk tidak ikut. Tetapi kembali semangat karena di sana ada Shin Ye-yun. Akhirnya Ying Tao setuju ikut bergabung. Tapi Shin Ye-yun masih mendiami Ying Tao, mencoba mengajak bicara. "Apa aku boleh berdiri di dekatmu?" Kau diam berarti setuju. Dan ya, Shin Ye-yun diam, sepertinya sedikit berkurang marahnya.
Latihan pun dimulai. Shin Ye-yun mencoba mengajari Ying Tao yang masih kaku dalam melakukan gerakan. Ketiga laki-laki itu melihat latihan pemandu sorak, merasa Ying Tao bilang tidak akan bergabung, tapi sudah diduga pasti ikut karena Ying Tao suka pamer. Yushio bilang, aku bersikeras mendaftarkannya karena Shin Ye-yun bisa membantu mereka berbaikan. Guru akan memilih pemandu sorak utama. Yang lain langsung berbicara, kenapa masih memilih Chen Xiaoman jelas pemandu utama. Kebanyakan dari mereka setuju. Ying Tao memperhatikan wajah Shin Ye-yun langsung berbicara, Bu, Shin Ye-yun juga hebat, dia juga cantik. Dia juga bisa menjadi pemandu sorak utama. Shin Ye-yun menyuruh Ying Tao diam, tapi pelatih bilang, Shin Ye-yun kandidat yang bagus. Kinerja tahun lalu juga. Pelatih akan memilih dari hasil kinerja, membuat 4 orang dalam kelompok. Tapi kelompok Shin Ye-yun hanya ada Ying Tao. Akhirnya, guru menyuruh agar bergabung bagi kelompok yang lebih. Apapun sebagian dari mereka merasa keberatan, tapi tetap menuruti setelah pelatih menasehati. Saat menunggu, bos Ying Tao menawarkan untuk duduk bersama, tapi Shin Ye-yun memilih bangku lain. Ying Tao terdiam karena Shin Ye-yun masih mendiaminya. Latihan kedua, Ying Tao masih belum seirama dengan yang lain. Saat akan mengangkat Shin Ye-yun, ketiga orang dalam kelompoknya tidak kuat mengangkat. Akhirnya terjatuh. Latihan pun terhenti. Ying Tao bertanya, Shin Ye-yun, kau baik-baik saja? Sambil membantu Shin Ye-yun berdiri. Ying Tao meminta ajari agar yang lain tidak mengejeknya. Shin Ye-yun bilang, wajar mereka mengejekmu. Kau menari seperti bayi yang baru lahir. Pelatih menghampiri mereka. Shin Ye-yun, kau bagus mengajari Ying Tao. Shin Ye-yun seakan menolak perkataan itu. Ying Tao mencoba berbicara. Benar Bu, dia kandidat terbaik untuk menjadi pemandu sorak utama. Bagus kalau begitu, kata pelatih, dan Ying Tao bilang, dia akan membantuku berlatih selama sepulang sekolah. Pelatih percaya. Latihlah Lin Sile dengan baik, berbicara kepada Shin Ye-yun. Saat keadaan sudah sepi, hanya ada Shin Ye-yun dan Ying Tao yang berlatih. Shin Ye-yun melatih Ying Tao tentang perenggangan. Ying Tao tidak tahan. Kau seharusnya membantuku berlatih, bukan menyiksaku. Shin Ye-yun bilang, hadapi atau menyerah. Shin Ye-yun benar melatih Ying Tao dengan serius. Shin Ye-yun, kapan kau bergabung dengan kelas menari? Kenapa kau sangat pandai menari? Kata Ying Tao. Shin Ye-yun memberitahu bahwa dia tidak mengikuti kelas menari, hanya berlatih sendiri. Ying Tao memuji Shin Ye-yun, hebat, luar biasa. Karena Shin Ye-yun bertekad menjadi lebih baik dari mereka, ingin membuat dirinya bangga. Ying Tao yang mendengar itu menjadi semangat, tidak akan mengecewakan Shin Ye-yun yang melatihnya. Shin Ye-yun pun ikut melakukan gerakan bersenang-senang. Chang Fan Yuan buru-buru menghampiri Ying Tao, memberitahu, Jiang Xiaoxi menelponmu, dia mendapatkan nomornya dariku. Ying Tao yang mendengar itu berlari menuju kamar mencari handphone yang berdering. Saat telepon tersambung, Xiaoxi bertanya, apa kabarmu Ying Tao? Aku, Ying Tao bilang. Xiaoxi menanyakan apa ada hal yang terjadi pada Ying Tao. Ying Tao memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Hal buruk satu-satunya adalah kau tidak ada di sini. Tapi Ying Tao yakin akhirnya nanti Xiaoxi akan kembali ke sekolah lagi. Terus mengobrol. Pagi harinya, latihan mulai melakukan gerakan dengan lancar. Bagus Lin Sile, kau banyak kemajuan, kata pelatih. Tapi tak sengaja Shen Xiaoman terjatuh. Ying Tao bertanya, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa Bu, Lin Sile tidak sengaja. Kau yang tadi menginjakku. Ying Tao merasa heran. Chen Xiaoman mendengar ucapan Ying Tao langsung mengiyakan. Ya, aku menginjakmu. Minta maaf Lin Sile. Seakan ingin menuduh Ying Tao membuat Ying Tao yang salah di mata mereka. Apa maksudmu? Kata Ying Tao. Guru pelatih pun menghentikan untuk istirahat sejenak. Saat Shin Ye-yun mencuci tangan, ada yang sedang membicarakan Ying Tao. Suara itu bilang,
Ying Tao sudah keterlaluan, ingin membuatmu terluka setelah pelatih memujinya. Mungkin ingin menggantikanmu sebagai pemandu sorak utama. Chen Xiaoman bilang, tidak mungkin, aku tidak tahu apa bisa bertahan dalam tim. Teman Chen Xiaoman mencoba berbicara agar Chen Xiaoman tidak keluar dalam tim. Maka mereka pun ikut keluar. Langsung Shin Ye-yun ikut berbicara. Ingatlah ucapan kalian. Lagi pula, kalian pergi, yang lain akan datang untuk bergabung. Jika bisa mengajari Lin Sile, aku bisa mengajari yang lain. Di saat itu, Ying Tao mendengarkan ucapan mereka. Shin Ye-yun bisa mengajukan diri untuk menjadi kapten tim. Berbicara pada Chen Xiaoman, sebaiknya tepati janjimu. Setelah itu, lalu Shin Ye-yun melangkah pergi. Saat pulang sekolah, Ying Tao menghampiri Shin Ye-yun. Aku tahu kau sudah tidak marah padaku. Aku dengar kau membelaku. Shin Ye-yun masih di keesokan harinya di dalam bis dalam perjalanan. Ying Tao duduk sendiri karena Shin Ye-yun tidak datang. Ada yang bertanya, Lin Sile, di mana Shin Ye-yun? Kenapa meninggalkanmu? Chen Xiaoman menyuruh temannya yang bernama Wu Shuang, jangan ikut campur. Ying Tao yang terdiam menyalakan musik dan menikmatinya. Tempat yang dituju adalah tempat untuk memilih seragam pemandu sorak. Ying Tao merasa warna merah bagus, tapi teman yang lain tidak suka, terlalu norak. Tapi saat Chen Xiaoman menyukai dan memakai baju berwarna merah, teman yang lain memuji dan setuju untuk memilih warna merah. Ying Tao terdiam mendengar itu. Chen Xiaoman menanyakan pendapat Ying Tao. Lin Sile, apa bagus? Ying Tao hanya bilang, kau membuatnya seolah aku punya pilihan. Tidak apa-apa, aku menanyakan pendapatmu. Tapi teman yang lain langsung berbicara, Lin Sile ikut saja mayoritas pilihan. Saat teman yang lain sudah memilih ukuran, ada salah satu noda di baju Ying Tao, lalu ingin menukarkan yang lebih bersih. Ying Tao juga memilih baju untuk Shin Ye-yun, mengingatkan temannya untuk menunggu, tapi sepertinya tidak ada yang mendengarkannya. Saat keluar, Ying Tao ditinggal. Ying Tao mencoba memanggil, tapi sia-sia. Mencoba ingin menghubungi nomor yang ada di ponsel, setelah dipikir tidak jadi. Akhirnya Ying Tao terus berjalan. Di tempat lain, Jiang Xiaoxi berlari ke atap, memandangi matahari. Ying Tao terus berjalan melewati pelabuhan, terus menyusuri jalan dengan rasa lelah, sedih, dan